Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hasbi Ashrawi. Jadi dari channel gue sebelumnya itu Porsemon. Nah, gue ganti jadi Hasbi Ashrawi. Kenapa sih? Karena biar lebih general katanya. Jadi ada beberapa DM yang masuk ke gue. Itu ada permintaan-permintaan seperti pengen membahas mengenai perkuliahan, mengenai sekolah, mengenai pembelajaran. Khususnya ada yang lain lagi, bagaimana berinvestasi, bagaimana menabung, bagaimana mengatur keuangan khususnya. Nah, jadi oke deh, gue coba untuk approve permintaan-permintaan tersebut dengan mengganti channel gue yang sebelumnya Porsemon. Ya, pada titik ini alhamdulillah udah tembus 900 subscriber, gue gak nyangka juga. Dan gue ganti jadi Hasbi Ashrawi, dan insyaallah pada YouTube gue kali ini gue bakal share sesuatu yang tentunya bermanfaat banget buat teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue Hasbi Ashrawi, ya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi teman-teman bisa selalu menonton video-video saya kalau saya mengupload video. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau unboxing. Aku bilangnya unboxing hasil jerih payah selama pandemi. Kenapa gitu? Karena ini hasil tabungan juga, hasil tabungan dari bulan Maret. Maaf, dari awal tahun ini saya nabung dari bulan Januari. Jadi kenapa sejak pandemi itu gue banyak banget sumber penghasilan gue tuh kepotong kayak gitu, kepotong banget. Terus juga banyak hal-hal yang nggak bisa gue kerjakan karena sebagian besar kerjaan gue tuh di luar kayak gitu, di luar rumah, dan harus work from home. Jadi ya gue harus cari cara lain dong buat agar gue tuh bisa dapat penghasilan tambahan ataupun tetap mendapatkan penghasilan begitu. Nah, selain itu, selain unboxing hasil jerih payah gue ini, nah gue bakal juga kasih advice atau saran atau juga ceritakan sharing pengalaman gue menabung selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini. Jadi sekitar hampir 6 bulan gue menabung sampai gue bisa beli laptop. Wah, alhamdulillah. Oke, jadi langsung saja. Jadi ini ya laptopnya. Bisa tebak laptop apa? Ngapain ditebak, lanjut video ini juga ada jawabannya begitu. Oke, ini adalah laptop. Dari sini aja udah ketebak ya, ini incredible. Oke, kebalik gara-gara gue pakai kamera depan. Belum ada kamera, jadi masih pakai kamera handphone bokap gue. Ya, jadi apa itu bacanya susah. Asus ya guys, Asus. Oke, Asus apa yang gue dapatin dan berapa harganya? Oke, kita bakal coba langsung lihat. Oke, jadi ini cutternya diecast ya, cutter diecast. Tapi tetap kok gue tetap main diecast, walaupun sekarang intensitasnya agak kurang, bahasanya jajannya agak kurang sudah karena gue menabung. Belum lagi juga pandemi sehingga penghasilan pun nggak jelas. Oke, sip. Oke, guys ya. Oke, kita lihat dulu apa aja isinya. Untuk yang di sini itu ada ini ya, tasnya, tas Asus. Mungkin teman-teman yang beli Asus juga pada tahu kalau tas Asus bagaimana. Lumayan tambah-tambahan tas begitu. Oke, kosong. Tinggal ya, ini dia unitnya. Oke, ada lagi ya guys. Tuh, kosong. Oke, jadi ini laptopnya Asus VivoBook A412D. Oke. Nah, jadi ini tuh RAM-nya 8GB guys. Gue pakainya Ryzen 5 dan juga VGA-nya VGA Radeon.
Ya lumayan sih alhamdulillah. Jadi ini dapatnya harganya 8.400.000 harga Jambi. Ya 8.400.000. Jadi gue belinya di Komputer Jambi depan Novotel, bagi teman-teman yang tahu mungkin ya. Karena cukup recommended karena barangnya cukup lengkap. Jadi incaran gue emang carinya Ryzen 5 sama ya RAM-nya 8, VGA Radeon, terus juga intinya yang bisa mendukung kerjaan gue lah kayak gitu. Pekerjaan gue juga bukan cuma ngedesain ataupun ngetik kayak gitu. Oke, kita lihat ya bukanya gimana. Dari mana kah ini bukanya? Oh no. Guys. Oh gitu caranya. Oke, in search of incredible. Ya slogannya Asus. Ini begini. Incredible, in search of incredible, slogannya Asus ya. Oke, ini unitnya. Nanti dulu. Jadi ini kartu garansinya udah, sama ya chargernya ya. Charger. Mantas ini dapatnya. Cuman untuk tambahan tadi di Komputer Jambi aku dapat mouse, dapat mousepad, dapat untuk untuk keyboard. Nah, terus untuk bersihin layar, terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh. Ya, kayaknya itu. Oke, jadi ini unitnya Asus VivoBook 14. Taunya kenalnya itu. Jadi gue beli yang warna grey. Susah. Warnanya grey, abu-abu, ukuran 14 inci. Jadi enak dibawa, fleksibel banget dan cukup ringan. Jadi dalamnya gini. Oke, nah pakai tangan satu aja gue nggak khawatir karena ringan banget. Oke gitu ya. Ini udah gue pasangin. Ada Dekas 2, halo. Ini udah gue pasangin kaca anti gores. Anti gores ya. Udah gue pasang anti gores. Jadi di sini juga coba kita hidupin lah ya. Kita hidupin. Di sini udah support kabel USB 3.0. Nah, lihat guys. Jadi udah backlight. Jadi ini Windows 10. Alhamdulillah udah ori. Tampilan pemukanya kayak gini. Nggak kelihatan, sorry lah ya, kamera. Iya, kamera masih terbatas. Ya mungkin itu ya. Oke, gue nggak perlu nge-reviewnya gimana. Oke, nggak perlu nge-reviewnya gimana karena mungkin banyak channel YouTube lain yang udah nge-review tentang laptop VivoBook 14. Gitu. Cuman harganya 8.400.000 harga Jambi. Kalau gue cek di Bukalapak, Tokopedia ya sekitar 8 juta juga. Jadi hitung-hitung ongkir juga sama aja, 8.400.000 ditambah anti goresnya 100.000. Oke, gue matiin. Jadi gue bakal juga share kok gue bisa sih dapatin harga 8.400.000 ini dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ya, gue bakal sharing sedikit ceritanya. Oke. Sayang juga soalnya mau dibanting-banting. Motor tutupnya kebanting, masih baru banget ya kan. Jadi laptop gue sebelumnya itu adalah Asus juga. Itu gue beli tahun 2013 waktu gue masuk SMA di Manisan Cendekia. Dan baterainya tuh udah bocor, dicari baterainya nggak ada yang pas. Terus juga RAM-nya masih 2 GB. Akhirnya ya kayaknya gue butuh laptop baru dan gue udah mikirin itu pertengahan tahun lalu karena gue mulai skripsi ya kan, terus juga kalau gue menggunakan laptop gue yang sebelumnya ya gue nggak bisa bawa kemana-mana, gue harus cari tempat yang ada colokannya sehingga gue bisa buka laptopnya. Ya kalau kita cari tempat colokan minimal kafe, ada wifi dan tentunya ngeluarin duit juga dong kayak gitu. Kalau gue ngerjain di rumah ya gue sering banget kesal kalau di rumah itu sering banget namanya mati lampu, dan mati lampu itu
sebentar banget guys, nggak sampai 1 menit. Jadi tuh kayak nyagil ya, bahasa Jamnya nyagil, ngerjain banget kayak gitu. Nah jadi tipsnya guys ya, jadi kerjaan gue biasanya itu sebenarnya menulis beberapa tulisan gue tentang climate change, terus juga beberapa tulisan lah, dan gue upload di salah satu media. Dan selain itu gue juga ngajar dan mempunyai bimbingan belajar. Namun karena pandemi melanda, ya seperti halnya gue riset gak bisa, terus juga ngajar tentunya nggak bisa dong. Para mahasiswa kan udah pada pulang ke kampung masing-masing, terus juga bahaya juga lah kalau gue ngajar di kondisi kayak gini. Walaupun Jambi juga kalau kita ngomong klasternya ya kebanyakan ya si X tadi, klaster X tadi ya, walaupun ada juga ya klaster lain ya, kita tetap jaga-jaga ya guys. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker, terus menggunakan masker di luar rumah, dan jangan keluar rumah apabila nggak penting, dan jangan lupa untuk terus cuci tangan. Oke? Jadi selama pandemi akhirnya gue nggak bisa melakukan apa yang biasa gue lakukan kayak gitu ya. Akhirnya gue sempat sekitar Februari itu nggak ada pemasukan sama sekali, bahkan minus. Gue minta sama orang tua uang jajan, uang bensin, dan lain sebagainya. Nah, dan itu ya gue lesu banget gitu ya. Kerjaan gue cuma di rumah, belum lagi harus beli kuota kayak gitu. Di rumah juga absurd banget lah yang gue lakuin kayak gitu. Iya gabut kayak gitu. Akhirnya jadi sebelumnya tuh gue nggak buka sih sebenarnya, tapi kalau ada yang pesan oke, gue nerima, yaitu jasa desain logo. Jadi gue alhamdulillah bisa sedikit lah, nggak pro banget, itu Photoshop sama CorelDRAW. Jadi ada yang minta desain logo, oke gue kerjain, dan alhamdulillah dapat hasil yang lumayan sih. Satu logo bisa 50-100 ribu, bahkan ada yang 200 ribu kayak gitu. Nah akhirnya wah lumayan nih, coba deh aku buka. Soalnya kan aku punya pasar tuh adalah teman-teman diecast. Oke, teman-teman Jambi diecaster, teman-teman dari Tangerang, teman-teman dari Jawa, Jogja, Surabaya, lo yang nonton video ini ya, terima kasih banget Omers, Tanters yang udah ya secara tidak langsung kontribusi terhadap adanya laptop ini, sehingga gue bisa upgrade. Tentunya gue bakal belajar lebih baik lagi, bukan hanya di bidang desain, tapi juga editing video dan lain sebagainya gitu ya. Intinya untuk kerjaan, menunjang pekerjaan gue kayak gitu. Nah jadi akhirnya wah aku gabut banget selama pandemi, disuruhnya di rumah doang gitu. Aduh, di rumah aja, selalu di campaign kan, di rumah aja. Akhirnya gabut, akhirnya gue yaudahlah coba share di grup dulu. Om yang mau pesan logo, yang mau pesan pamflet, yang mau pesan brosur, bisa ke gue nih, harganya murah kok kayak gitu. Nantinya gue kayak gitu dulu guys. Jadi pelan-pelan kita cari pasar dulu, pelan-pelan akhirnya tentunya kemampuan desain gue juga jadi lebih baik dari sebelumnya. Tentunya harganya juga harusnya lebih baik kan kayak gitu. Jadi sebelumnya gue cuma buka harga 30.000 guys, desain kurikulum vitae CV itu cuma 30.000, bayangkan 30.000. Terus juga ya itu lumayan juga kan waktunya yang keluar ya. Jadi itu gue terus latih sembari membuka jasa desain, semakin kesini semakin baik alhamdulillah. Jadi nilai kemampuan yang harus nilai jasa gue tuh jadi lebih naik kayak gitu. Akhirnya satu hari aja gue bisa nerima 3-5 desain kayak gitu, 3-5 desain. Jadi waktu gue tuh dari bangun tidur sampai maghrib lah ya, itu alhamdulillah bermanfaat lah, dapat uang, terus juga ya bisa menabung tentunya. Nah jadi buat teman-teman, maksud gue apa sih dari cerita tadi adalah teman-teman tuh jangan pernah malu, jangan pernah sungkan terhadap potensi diri.
teman-teman bisa desain, cobalah ajak kawan cobalah tanyain kawan-kawannya, mau desain ini nggak usah kasih harga mahal dulu, salah kalau kasih harga mahal dulu. Ya setidaknya balik modal kuota ataupun internet yang dipakai lah kayak gitu. Jadi jangan muluk-muluk dulu cari keuntungan, kalau ya susah juga kalau kalian kayak gitu. Jadi pelan-pelan kayak gitu. Itu kalau kalian bisa desain, kalian bisa menjahit. Coba deh misalkan yang cewek-cewek nih mau bikin usaha jilbab, ya coba deh belajar jahit ataupun ditingkatkan lagi jahitannya minimal untuk diri sendiri dulu, bikin jilbab untuk diri sendiri, kita promosikan kepada teman-teman kita dan teman-teman kita tertarik, ya kita buka harga tentunya. Ataupun teman-teman bisa berkebun, bisa berternak lele misalkan, berternak ikan, ya manfaatkan lah. Itu kan juga kita nggak banyak keluar, itu kan tempatnya satu tempat gitu ya, di kolam kayak gitu, nggak harus keliling-keliling sana kemari. Nah itu bisa juga teman-teman manfaatkan gitu. Jadi apalagi sekarang dunianya udah online, semua serba online. Teman-teman jadi dropshipper, jadi reseller pun juga udah lumayan. Jadi ada kemarin gue ketemu sama teman gue, dia udah dropship sekitar 6 bulan, katanya lumayan juga, 1 bulan bisa dapat 3 juta 4 juta, itu kan lumayan ya kayak gitu. Jadi gitu sih guys, saran yang bisa gue sharing. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Tentunya gue terbuka banget buat teman-teman semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa sekali lagi like dan subscribe video ini. Dan boleh untuk follow Instagram gue terakan di link di bawah ini. Instagram gue sama, namanya Hasda Shrawi juga. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.